Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Anggriani. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi komponen penyusun darah. Sebelum saya melakukan percobaan atau praktikum, ini saya akan menjelaskan sedikit materi komponen penyusun darah. Saya mulai dari komponen penyusun darah. Itu komponen penyusun darah pada manusia itu ada dua bagian. Yang pertama itu plasma darah, yang kedua itu sel-sel darah. Sekarang di sini saya akan membahas itu plasma darah. Plasma darah ini berupa cairan darah yang berwarna kekuningan yang mengandung 90% air dan zat larut. Itu plasma darah. Fungsi plasma darah ini ada 3. Yang pertama untuk mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua untuk membawa zat makanan ke seluruh tubuh. Fungsi yang ketiga untuk mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Itu fungsi plasma darah. Nah, di dalam plasma darah ini terdapat yang namanya yang pertama fibrinogen dan serum. Fibrinogen ini yaitu yang berperan atau berproses pada pembekuan darah dengan membentuk benang-benang yang namanya fibrin. Nah, sedangkan serum yaitu berupa cairan yang kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen yang mengandung antibodi. Nah, untuk bagian kedua yaitu sel darah. Di sini sel darah ini ada 3 bagian. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, yang ketiga itu keping darah atau trombosit. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Nah, di sini sel darah ini yang paling banyak jumlahnya ya dibandingkan sel darah putih dan keping darah. Setiap 1 mm kubik darah itu mengandung 5 sampai 6 juta eritrosit. Nah, bentuk dari sel darah merah ini yang pertama bentuknya bulat pipi, yang kedua tidak berinti dan cekung di kedua sisi atau istilahnya bikonkav. Sel darah merah ini mengandung atau berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu atau istilahnya pigmen merah yang mengandung zat besi. Eritrosit ini bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh kita. Apa fungsinya? Untuk membakar zat-zat makanan sehingga nantinya terbentuk energi. Oke, bagian kedua sel darah. Bagian sel darah yang kedua itu sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit ini mengandung 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah dan akan meningkat jika nantinya terjadinya infeksi. Sel darah putih ini usianya 12 sampai 13 hari. Dia dibentuk di sumsum tulang limpa, kelenjar getah bening. Nah, kalau untuk bentuk sel darah putih ini yang pertama bentuknya tidak tetap, memiliki inti dan bergerak secara amoeboid ya, dapat menembus dinding kapiler.
Fungsinya sel darah putih ini yaitu untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit. Misalnya dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Ini sel-sel darah putih ini ada 5 jenis. Yang pertama jenisnya monosit, yang kedua limfosit, yang ketiga neutrofil, yang keempat eosinofil, dan yang terakhir, bentuk yang terakhir itu basofil. Selanjutnya bagian sel darah yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Nah, ciri keping darah ini, dia ini memiliki 250.000 per milimeter kubik darah. Nah, usianya ini berkisar 7 sampai 9 hari ya. Nah, kalau bentuknya sel darah putih atau trombosit ini yang pertama itu tidak teratur, bentuknya tidak teratur ya. Yang kedua itu tidak berinti atau tidak memiliki inti ya. Perannya atau fungsinya sel darah putih ini berperan sebagai proses pembekuan darah. Nah, itu sekilas atau secara umum penjelasan saya tentang materi komponen penyusun darah. Sekarang saya akan melakukan praktikum atau percobaan komponen penyusun darah. Baiklah, sebelum saya melakukan praktikum atau percobaan ini, terlebih dahulu saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan untuk komponen penyusun darah ya. Alat-alatnya yang pertama itu ini ada tabung reaksi belah panjang. Terus yang akan digunakan nanti lagi itu pipet. Yang ketiga gelas ukur ya, untuk mengukur bahan nanti ya. Yang keempat, alat yang keempat ini tabung reaksi yang fungsinya nanti untuk tempat tabung reaksi ya, biar tidak goyang atau tumpah ya saat melakukan percobaan nanti. Oke, itu pengenalan ya, pengenalan alat. Sekarang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat komponen penyusun darah. Yang pertama itu sudah saya siapkan minyak manis ya, merek apa aja ya, yang penting minyak manis. Yang kedua pelumas mesin di sini atau oli, di sini saya pakai pelumas mesin oli yang bersih atau yang belum dipakai. Yang ketiga, bahan yang ketiga itu air. Bahan yang keempat itu saya menggunakan pasta makanan ya, pasta yang sering digunakan untuk bahan makanan. Inilah alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk membuat komponen penyusun darah. Baiklah, selanjutnya habis alat dan bahan, cara kerja. Jadi, oke, langkah kerja atau cara kerja yang pertama, kita ambil gelas ukur, kita isi, masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 5 mili. Sekian dulu 5 mili ya, dapat 5 mili. Kita tuangkan ke dalam tabung reaksi. Pelan-pelan biar tidak tumpah. Karena kalau sudah tumpah ini licin ya.
kita letakkan dulu di rak tabung reaksi. Terus cara yang kedua atau langkah kerja yang kedua, kita ambil oli sama kayak bahan apa cara kerja yang pertama, kita ukur 5 mili juga ya teman-teman. Kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi yang sudah ada minyak manis terlebih dahulu ya. Kita masukkan atau kita tuangkan dalam tabung reaksi pelan-pelan ya, biar nggak tumpah. Letakkan kembali. Bahan yang ketiga, kita pakai air. Sama juga 5 mili. Kita masukkan juga yang sudah ada minyak manis, oli. Yang ini masukkan air. Sudah. Oke. Langkah kerja yang keempat atau cara kerja yang keempat itu kita tambahkan pewarna makanan ya, yang saya pakai Asta. Nah, kalau tadi semuanya air, minyak manis, oli itu 5 mili. Kalau ini kita gunakan 5 tetes. Hitung ya. 1 2 3 4 5. Selesai. Baiklah, kita lap dulu ya teman-teman, biar tidak licin saat kita mengocoknya nanti. Oke, ini keempat bahan sudah kita campur ya di dalam tabung reaksi ya. Kemudian kita kocok. Kenapa? Biar dia menyatu keempat bahan ini ya, dengan cara menutup lubang pada gelas ukur tabung reaksi ya, dengan jempol, lalu kita kocok agak kuat, nggak apa-apa ya, biar cepat menyatu. Sesudah kocok, kita biarkan beberapa menit ya, biar ia mengendap. Baru nanti kita lihat ya hasilnya. Baiklah, ini hasilnya ya. Dari beberapa menit kita biarkan ya. Sudah nampak teman-teman semuanya? Ini komponen penyusun darah. Ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama ini berwarna kuning, yang kedua putih, yang ketiga merah. Ini ada kayak bental-bental itu keping darah. Selesai. Jadi ini komponen penyusun darah. Selesai untuk video pembelajaran kita komponen penyusun darah. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.